Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Bapak Dedi Irwansyah dalam mata pelajaran biologi. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan channel YouTube Dedi Irwansyah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan lebih banyak belajar melalui pembelajaran jarak jauh atau sering disebut dengan PJJ, atau sering disebut juga dengan pembelajaran online, atau sering juga disebut dengan pembelajaran daring atau di dalam jaringan. Kali ini Bapak akan mencoba untuk menjelaskan materi kita pada pokok bahasan sistem koordinasi. Sistem koordinasi dibagi atas 3 macam, yaitu sistem saraf, yang kedua sistem hormon, yang ketiga sistem indera. Nah, untuk kali ini Bapak akan membahas tentang sistem saraf, khususnya pada manusia. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang sangat vital dan sangat penting bagi manusia. Kenapa begitu? Karena sistem saraf ini merupakan sistem pengendali, kemudian sistem informasi yang terintegrasi, berfungsi menerima data, mengolah, menentukan respon, memberi perintah ke setiap organ untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostatis atau keseimbangan di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kemudian beberapa fungsi seperti menerima informasi, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Kemudian mengolah informasi tersebut, menghantarkan informasi tersebut, serta memberikan rangsangan ataupun efektor dari informasi yang dihantarkan oleh sel saraf. Nah, kali ini kita akan bahas struktur daripada sel saraf itu sendiri. Sel saraf sering disebut juga dengan neuron, unit struktural dan fungsional terkecil dari sistem saraf tersebut. Sel saraf dibagi atas beberapa bagian. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, bagiannya itu dibagi atas nukleus yang berada di tepat di tengah badan sel saraf tersebut. Ini ditandai dengan warna merah. Kemudian ada badan sel saraf. Nah, setelah itu ada penjuluran-penjuluran disebut dengan dendrit. Dendrit seperti akar. Kemudian penjuluran dari badan sel saraf disebut dengan akson. Kemudian penjuluran tersebut dilindungi oleh namanya selubung mielin. Selubung mielin kemudian dipisahkan oleh namanya titik-titik yang disebut dengan nodus Ranvier. Di paling akhir, di paling kanan itu adalah efektor berupa otot, berupa kelenjar yang menanggapi rangsangan yang berasal dari penjuluran dendrit, kemudian akson sampai kepada efektor tersebut. Nah, secara rinci fungsi daripada bagian-bagian sel saraf tersebut adalah yang pertama, dendrit sebagai penerima rangsang. Rangsangan itu berasal dari luar ataupun dari dalam tubuh manusia. Kemudian diterima oleh dendrit, kemudian diteruskan kepada badan sel saraf. Fungsinya penyedia bahan makanan untuk sel saraf. Nah, rangsangan tersebut kemudian diteruskan lagi kepada akson. Fungsinya membawa rangsangan dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Baik. Kemudian secara terperinci
akson merupakan serabut panjang pada sel saraf atau neuron yang bekerja membawa keluar pesan atau eferen. Neuron-neuron mengirim impuls listrik dari sel saraf menuju akson ke sel saraf atau target. Kemudian setiap sel saraf memiliki satu akson panjang lebih kurang 2 cm. Kemudian struktur menyerupai tabung dan bercabang di ujung akhir berhubungan dengan dendrit pada sel saraf lainnya. Ini merupakan struktur utama daripada sel saraf, adanya akson. Kemudian selubung mielin. Selubung mielin ini merupakan bagian yang dapat melindungi akson tersebut. Lapisan lemak berwarna putih melapisi akson. Sebagai isolator elektrik, tidak semua sel mengandung mielin. Kemudian fungsinya meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Adanya nodus Ranvier yang membuat kecepatan sinyal saraf pada akson itu akan ditingkatkan. Berdasarkan macam-macamnya, ini ada beberapa tipe sel saraf. Yang pertama bipolar yang memiliki 2 ujung dendrit, kemudian unipolar memiliki 1 ujung dendrit yang ditandai dengan adanya 2 bagian dendrit tetapi pada bagian tidak tepat di tengah bagian badan sel sarafnya. Kemudian multipolar, kemudian piramida sel. Nah, berdasarkan pembagian neuron ada disebut dengan neuron sensorik yang mengantarkan impuls dari luar sebagai penerima rangsang menuju ke pusat saraf, sensorik namanya. Kemudian intermediate atau disebut juga sel saraf antara yang menghubungkan antara satu sel saraf yang lain dengan sel saraf yang lain. Kemudian neuron motorik atau neuron yang menghantarkan dari pusat saraf menuju efektor ataupun sebagai pereaksi, yaitu berupa kelenjar ataupun otot. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mungkin ini saja penjelasan awal pada sistem saraf, yaitu tentang struktur sistem saraf. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana alur, terus bagaimana mekanisme penjalanan impuls serta pembagian sistem saraf tersebut masuk ke dalam beberapa bagian daripada sistem saraf tersebut. Ada sistem saraf pusat ataupun sistem saraf tepi nantinya. Baik, untuk kesempatan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini, dan untuk tugasnya silahkan dilihat pada modul sistem koordinasi yang Bapak sudah share ke grup WhatsApp untuk tugas mandiri. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.